Salam-salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Indonesia, dimanapun saudara berada, di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali, menjumpa saudara semua. Doa dan harapan saya, kiranya saudara semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu Tuhan saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami semua kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini bagi kami dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Saudara, tidak bisa dibayangkan seandainya tidak ada sinar matahari pada waktu siang, dan juga tidak ada bulan dan bintang-bintang di malam hari. Sungguh, kegelapan akan menyelimuti bumi ini. Tuhan tahu benar tidak ada gunanya menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lain apabila bumi masih diliputi kegelapan. Karena bagaimanapun juga indahnya ciptaan Tuhan, manusia tidak mungkin dapat melihat dan menikmatinya. Oleh sebab itu, terang diciptakan terlebih dahulu sebelum Ia menciptakan yang lainnya. Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita, tetapi Dia mengerti bahwa yang utama dibutuhkan oleh manusia dan segala makhluk adalah terang. Hal inilah yang menyadarkan Daud bahwa Tuhan adalah sumber hayat dan terang bagi kehidupan manusia. Jadi kehidupan tanpa Tuhan berarti mati dan gelap. Manusia akan hidup dalam kegelapan jika mereka jauh meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kegelapan tidak akan menguasai hidup kita. Ada tertulis, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika kita berada di dalam situasi yang gelap, mungkin karena listrik padam dan sebagainya, kita pasti akan mengalami kepanikan dan kita akan berusaha untuk mencari lampu, lilin, senter, dan sebagainya. Kita tidak membutuhkan barang-barang berharga lainnya. Demikian juga apabila saat ini hati kita sedang mengalami kegelapan, segeralah undang Tuhan Yesus yang adalah terang dunia itu masuk ke dalam hati kita. Maka kegelapan pasti akan lenyap. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya sudah mengalami eklesia, yaitu orang yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Setelah kita memiliki terang itu, maka kita harus benar-benar berpisah dengan gelap. Jangan lagi hidup dalam kegelapan, tetapi kita harus berjalan di dalam terang Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bagaimanapun juga gelapnya keadaan hidup kita, apabila kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai terang dunia, maka kegelapan itu akan lenyap dan kita akan melihat terang kemuliaannya dinyatakan atas kita. Saudaraku, seorang pengikut Kristus sejati adalah orang yang mampu bersikap tegas dan tidak mengenal kata kompromi terhadap segala bentuk dosa. Betapa banyak orang Kristen sekalipun tampak aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, masih belum sepenuhnya meninggalkan dosa. Mereka masih melakukan dosa meski secara sembunyi-sembunyi.
Bahkan ketika melihat perbuatan-perbuatan kegelapan depan mata, tetap bungkam, pura-pura tidak melihat. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan disucikan oleh darah Kristus, janganlah menahan diri bila di depan mata kita melihat ada orang-orang percaya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Sebaliknya, tegurlah, nasihati, peringatkan mereka dengan kasih. Seorang pengikut Kristus sejati harus memiliki keberanian menunjukkan sikap membenci dosa, tidak berpihak pada kefasikan, melainkan memihak kepada Tuhan. Tertulis, siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Tanda bahwa orang memihak kepada Tuhan adalah menjauhkan diri dan tidak memiliki persekutuan dengan kegelapan. Sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan siapa pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Sebab dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari saudaraku, karena kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, maka haruslah kita hidup di dalam terang senantiasa, sehingga terang itu mampu mengalahkan kegelapan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam terang Tuhan, sehingga kami tidak dikuasai oleh kegelapan lagi. Ajar kami senantiasa menjadi berkat lewat kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, mari ya Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari ya Tuhan tolong mereka. Buka jalan bagi mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami semua yang hidup dalam ikatan-ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan, khususnya pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, pulihkan bangsa kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan berkati kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.